Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas dan berbagi tips tentang gimana sih caranya kuliah gratis. Emang bisa ya? Dan apa sih yang harus kita lakuin? Sebelumnya aku bakalan ceritain pengalaman aku kenapa aku bisa kuliah gratis dari S1 sampai S2. Oke? Let's check it out. Jadi mulainya kenapa aku bikin video ini, karena aku terinspirasi karena sekarang lagi pandemik ya. Dan bener-bener jujur deh, sekarang kan lagi S2, ngerasa kalau misalnya daring itu tuh kayak nggak efektif banget. Karena aku ngerasa anak-anak sekolah yang mereka harus daring setiap hari, kita aja yang dewasa udah males banget buat daring, kayak kurangnya motivasi dalam belajar, bener-bener males kuliah. Tapi ingat lagi ke belakang, kenapa sih aku mau S2 dan ini tuh udah dibiayain loh sama pemerintah, masa sih males-malesan. Di situ aku ingat lagi dan akhirnya aku bikin video ini biar semangatin aku buat kuliah lanjut terus sampai titik darah penghabisan. Sekarang kita ya sebagai wanita gitu, kenapa sih kita harus kuliah? Padahal kan banyak orang yang bilang kalau misalnya cewek tuh akhir-akhirnya ke dapur juga. Ya betul, memang cewek akhir-akhirnya ke dapur. Tapi guys, kebayang gak sih kita tuh kan akan menjadi ibu, dimana seorang ibu pemikirannya tuh bener-bener harus logis, terus harus bener-bener dewasa ya. Jadi kita ketika lagi lihat nih satu masalah, kita tuh nggak bisa cuma lihat dari sudut pandang kiri aja, tapi kita harus muter. Nah, itu sebenarnya diajarin di kuliah saat kita nulis skripsi. Harus lihat sebelah kanannya masalahnya apa, atas bawahnya apa masalahnya, dan itu sebenarnya yang kita butuhin di kuliah. Dan setelah hampir 5 tahun lebih aku kuliah dari S1, sekarang lanjut S2 semester 3, aku ngerasa kuliah itu penting dan gak penting. Pentingnya dimana? Back to your cita-cita gitu. Cita-cita kalian apa sih? Apakah kalian ingin bekerja yang enak, bekerja di kantoran yang mungkin pekerjaannya lebih enak dan gajinya lebih tinggi? Nah, kalian wajib banget buat kuliah, karena kalau misalnya perusahaan yang zaman sekarang tuh kan butuhnya ada gelarnya, ada ilmunya juga. Nah, berarti kalian butuh banget buat kuliah. Tapi nggak pentingnya itu buat orang-orang yang menyukai bisnis, karena bisnis itu nggak butuh gitu banyak hal, yang butuh adalah kesabaran. Sedangkan di kuliah itu ya kita belajar sih sabar juga ya menghadapi dosen, tapi di dunia nyatanya kita benar-benar harus belajar sendiri, otodidak gitu. Jadi menurut aku kalau kalian tipikal yang pingin berbisnis, nggak usah kuliah deh, kayak buang-buang waktu gitu. Intinya sebelum kalian mau memutuskan untuk kuliah, kalian mesti tanya diri kalian sendiri, udah gede, udah dewasa nanti gue mau jadi apa ya? Apakah pembisnis atau misalnya mau kerja di kantoran? Nah, kalau misalnya kalian mau kerja di kantoran, kalian wajib banget kuliah. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya kuliah gratis ditanggung? Apakah beasiswa itu ditanggung semuanya? Oke. Dengerin ya guys, ketika kita mau memutuskan untuk kuliah, kita bukan hanya memikirkan biaya SPP atau UKT-nya aja, tapi kita juga mesti mikirin buku, biaya fotokopian, biaya kita sehari-hari ke sana, ngekos kalau misalnya yang jauh di sana gitu ya, kampusnya di sini. Nah, sekarang tuh banyak banget peringanan biayanya dengan kita apply beasiswa. Jadi beasiswa ini buat apa sih? Jadi beasiswa ini ada yang cover all yang kalian butuhin seperti ngekos, makan, UKT, uang buku, fotokopi, dan ada juga yang hanya mengcover uang semesternya aja. Tapi kan lumayan, jadi kita nggak terlalu ngebebanin orang tua ya. Nah, aku mau ceritain pengalaman beasiswa aku. Jadi dulu aku SMK dan bingung ya mau ngelanjutin kerja atau kuliah. Nah, akhirnya aku putusin buat kuliah dan ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Awalnya uang kuliah pun orang tuaku tuh minjem gitu ya, bener-bener kayak maksain buat kuliah anaknya. Mungkin ya kata saudara-saudaraku yang, kamu maksain banget sih kuliah, padahal kan emang cita-cita kita gitu. Ya cita-cita kita tuh besar gitu, meskipun orang lain bilang, lah udahlah kerja dulu aja gitu. Sebenarnya kenapa aku kuliah? Karena di situ aku ngerasa I need the knowledge. Jadi aku tuh butuh ilmunya. Nah, waktu aku S1, itu tuh aku kuliah di tempat kampus yang mungkin paling murah sedunia gitu ya. Dan itu tuh satu semesternya, mungkin 1 tahunnya itu 2 juta guys. 2 juta, kebayangkan cuma 2 juta. Dan itu tuh bisa dicicil, jadi 6 bulan sekali kita bayar 500.000. Nah,
Dari situ aku kuliah dan akhirnya aku cari kerja sampingan, yaitu jadi guru privat. Datang ke rumah-rumah atau pertama ikut lembaga dulu, lembaga orang, dan alhamdulillah itu bisa meringankan beban orang tua, kayak misalnya jajan sama bensin itu aku udah tanggung sendiri. Jadi guys, perjuangan aku kuliah tuh dari bener-bener dari rumah yang di Bandung ke Cimahi, bayangin itu jaraknya jauh banget, tapi karena kitanya mau ya, dan itu tuh ada jalan gitu, selalu ada jalan kalau misalnya kita mau. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa I wanna go to college tapi kita belum punya uang, yang penting jangan cari kampusnya, jangan cari nama kampusnya, tapi cari jurusannya. Jurusan apa yang kita minatin. Mau kuliah dimanapun, tetap kok gelarnya sama. Misalnya ya, aku kuliah pendidikan bahasa Inggris di IKIP Siliwangi dengan lulusan yang pendidikan bahasa Inggris di misalnya di kampus terkenal ya, misalnya kayak UPI. Nah, kita tuh sama pas keluar mendapat gelar SPD. Bedanya background kampusnya aja, tapi yang lebih ngebedain lagi adalah skill kualitas kita. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya sama aja. Misalnya skill kita jelek, cara ngajar kita jelek, ya sama aja gitu. Nah, kalau misalnya, jadi sebenarnya tuh yang ngebanggain itu adalah background dari kampusnya. Nah, kenapa sih nggak kita sendiri yang ngebanggain kampus kita dan ngebanggain nama kita sendiri tentunya. Well, oh ya, terus udah gitu kita jalani selama semester 2 ternyata ada beasiswa dari pemerintah. Nah, aku coba-coba apply, jadi dengan segala dulu gitu ya, keaktifan aktivitas aku di SMK, aku coba apply dengan sertifikat-sertifikat yang aku punya. Ternyata alhamdulillah keterima dan itu biayanya dapat 8 juta. Nah, 8 juta itu nih ya, 8 juta itu kalau dipikir-pikir kan satu semester 2 juta. Berarti sampai 4 semester itu 8 juta dan aku dapat kuliah gratis dong. Nah, kalau dipikir-pikir kayak gitu ya. Oke, terus nextnya pas lanjut mau S2, cara aku dapetin kuliah gratis itu pertama ya, aku juga bener-bener belajar karena kalau lanjut S2 itu harus ada TOEFL, dan itu bener-bener aku belajar banget sampai ke kampung Inggris selama 6 bulan belajar di sana, dan akhirnya aku tes TOEFL, alhamdulillah lulus dengan nilai yang gak gede-gede banget sih, cuman ya standar gitu ya. Nah, terus buat teman-teman semua, kalau misalnya kalian punya target nih kuliah di luar negeri, misalnya TOEFL-nya itu harus di atas 550 atau IELTS-nya di atas 7 gitu ya. Nah, teman-teman tuh harus bener-bener start targetnya, jangan, ya boleh sih misalnya kita IELTS pengennya skornya 8 gitu ya, atau 7,5. Nah, boleh kayak gitu, tapi kalau menurut aku ya, daripada kayak gitu mendingan standar aja, misalnya 7, oh yaudah minimal 7 aja gitu, ambil yang minimalnya gitu. Yang penting kita bisa apply beasiswa dengan syarat-syarat itu. Lanjut ceritanya tadi ya, jadi setelah aku dapat nih skor dengan skor yang biasa aja sebenarnya ya, tapi cukup buat apply beasiswa, aku coba apply LPDP gitu. Dulu sempat pingin banget kuliah ke luar negeri, tapi karena ada beberapa hal yang mesti aku pikirin, ya udah deh nggak jadi. Akhirnya aku apply-nya ke dalam negeri aja. Pas aku apply, alhamdulillah ditolak. Karena kalau LPDP itu ada 3 sesi seleksi. Nah, yang kedua ini aku gagal karena aku mungkin on banget di matematika ya, jadi kurang effortnya gitu, kurang banget usahanya. Jadi teman-teman tuh kalau misalnya mau usaha full-fullan deh, mau ngejar beasiswa, kejar terus-terusan. Next ya, akhirnya aku ya udah deh putus semangat gitu ya. Tapi nggak putus semangat sih, jadi aku langsung aja cari jalan lain. Gimana nih caranya? Oh, cari lagi beasiswa lain. Jadi teman-teman harus wajib banget cari info beasiswa, cari lagi info beasiswa lain, ketik-ketik, oh ini ada nih Jabar Future Leader, cobain deh apply. Alhamdulillah dapet juga. Nah, akhirnya itu kuliahnya gratis, terus ada juga uang sisa beasiswanya bisa kita pakai gunain buat keperluan di kampus. Tuh, tapi sayangnya sekarang lagi pandemik ya, jadi kayak nggak kerasa gitu sih kuliahnya itu, jadi kayak aduh gitu ya. Sabar, semoga semuanya disehatkan, meskipun sekarang Indonesia lagi benar-benar krisis banget naiknya pasien-pasien COVID, semoga kita dijauhkan ya, amin.
Oh ya, jadi kesimpulannya yang dari tadi aku ceritain, sebenarnya banyak banget teman-teman aku juga yang ikutan tes TOEFL gitu ya, mereka dapat nilai yang di atas aku, kayak misalnya 550, 600, tapi mereka nggak berani apply gitu, nggak berani apply karena ya mereka nggak pede, apa sih yang aku punya gitu, padahal mereka lebih pintar kan daripada gue gitu. Gue sok-sokan aja masukin, tapi yang namanya rezeki kayak gitu kan, pertama namanya rezeki, terus yang kedua kalau kita nggak berani, ya udah kita bakal ketinggalan sama orang-orang yang kayak gue gitu. Kayak aku kan ya udah standar pas-pasan nilainya, tapi kita berani gitu to do that. Oke, jadi cerita panjang lebar, jadi gimana sih caranya dapetin beasiswa? Pertama adalah cari info di internet. Kalian harus rajin-rajin cari info di internet. Satu, misalnya klik aja beasiswa 2020 gitu. Apa aja, nanti kalian searching aja, terus di situ ada persyaratannya. Kalau misalnya persyaratan ini cocok dan kalian mampu, langsung deh, nggak usah tanpa mikir lagi, apply. Terus yang kedua adalah follow akun-akun misalnya di Twitter, di Instagram, di TikTok buat penunjang beasiswa kalian. Jadi kalian tahu nih info-info beasiswa, jangan sampai ketinggalan guys. Dan yang ketiga adalah siapkan persyaratan beasiswanya. Nah, apa aja? Misal nih ada kakak atau apa, pokoknya yang bener-bener biasanya ke administrasi, terus skill. Nah, itu bener-bener kita siapin ya, jangan sampai pas udah deadline ya itu ditolak karena beberapa hal dan hal-hal yang terkecil sekalipun. Misalnya nih kakak sama KTP beda nomornya, nah itu kan kayak yang sebenarnya kita harus selain itu dari jauh-jauh hari gitu, jangan sampai pas di hari H-nya ribet ngurusin surat yang kayak gitu. Atau skill nih, skill kita harus belajar jauh-jauh hari, misalnya si beasiswa itu butuh nanti bakalan ada seleksi matematikanya atau TPA-nya, tes potensi akademik. Ya kita kan harus bener-bener berlatih kayak gimana sih belajarnya, dan itu tuh harus full-fullan. Bisa belajar dari YouTube atau ikutan les atau misalnya belajar sendiri gitu. Ya, yang penting dapat apa yang kita cita-citakan. Terus yang keempat adalah berani apply. Nah ini jangan diremehin loh, karena banyak banget orang yang ketika kenapa lo nggak apply? Ya sih aku soalnya nggak punya apa-apa kemampuannya. Kan sayang ya, kita udah belajar bener-bener terus kita sebenarnya memenuhi syarat itu, tapi karena kita bilang aku takut nggak keterima gitu, belum juga dicoba, belum juga di apply, tapi udah bilang kayak gitu. Nah itu sih yang jadi problem. Karena setiap kita udah misalnya ngelewatin satu step, terus step-step yang lain itu bakal terus menghadapi kita gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Jadi ya udah hadapi aja, legowo, kita hadapin. Jangan pikir kalau misalnya kita udah ngelewatin satu step and then done. Enggak guys, step yang lain tuh bakal ada, dan itu lah hidup. Jadi benar-benar harus ya udah berani hadapin aja, gimana nanti udah usaha, yang penting hasilnya gimana nanti, yang penting nggak lupa berdoa. Well guys, mungkin itu aja di video kali ini. Thank you very much for watching. See you on the next video. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa dukung channel ini dengan komen kalian mau bahas materi apa. See you.